Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Siapa Ayah dari Anak Kambing Itu. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk membantu menyebarkan dakwah Islam. Di kaki gunung yang hijau dan subur, terdapat sebuah desa bernama Darussalam. Desa ini dikelilingi padang rumput yang luas, sawah yang menghijau, dan sungai yang mengalir jernih. Penduduknya hidup rukun dalam kesederhanaan, menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh syukur. Di salah satu sudut desa, berdirilah sebuah rumah kecil dari kayu. Rumah itu milik Abdullah dan Salma, pasangan yang dikenal saleh dan ramah. Abdullah bekerja sebagai peternak kambing. Setiap pagi, ia menggiring kambing-kambingnya ke padang rumput, sementara Salma mengurus rumah dan sering membantu tetangganya yang membutuhkan. Namun, meskipun hidup mereka terlihat bahagia, ada satu doa yang terus mereka panjatkan tanpa henti. Mereka sangat mendambakan seorang anak. Ya Allah, karuniakanlah kami seorang anak yang bisa menjadi penyejuk mata kami, bisik Salma setiap malam, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Abdullah, yang selalu menemani Salma berdoa, memeluknya dengan lembut. Kita harus tetap sabar, istriku, katanya. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia akan mengabulkan doa kita di waktu yang terbaik. Tahun demi tahun berlalu, tetapi doa mereka belum juga terjawab. Tetangga mulai bertanya-tanya. Mengapa mereka belum punya anak? Mungkin mereka tidak cukup berusaha, bisik beberapa orang. Abdullah dan Salma memilih untuk tidak memedulikannya. Mereka percaya, setiap ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Awal keajaiban, malam penuh keajaiban. Pada suatu malam yang sunyi, bulan purnama bersinar terang di langit, menerangi desa kecil itu dengan cahayanya yang lembut. Abdullah, yang sudah tertidur pulas, tiba-tiba terbangun mendengar suara gaduh dari kandang kambingnya. Ia segera bangkit, mengambil lentera, dan berjalan keluar. Ketika ia tiba di kandang, ia melihat seekor kambing betina miliknya sedang gelisah. Kambing itu terlihat akan melahirkan. Abdullah memanggil Salma dengan suara pelan namun tergesa-gesa. Salma, cepat ke sini. Kambing kita akan melahirkan. Salma segera membawa kain bersih dan air hangat. Mereka berdua duduk di dekat kambing itu, menunggu proses kelahiran dengan hati yang berdebar. Namun, ketika bayi kambing itu akhirnya lahir, keduanya tertegun. Yang lahir bukanlah seekor anak kambing, melainkan seorang bayi manusia. Bayi itu tampak bercahaya, kulitnya bersih, dan ia menangis dengan suara lembut. Subhanallah, apa yang kita lihat ini? Abdullah berbisik dengan suara gemetar. Salma, yang air matanya mengalir deras, memeluk bayi itu dengan penuh kasih. Ini pasti kehendak Allah. Bayi ini adalah titipannya untuk kita, katanya dengan suara bergetar. Abdullah dan Salma memutuskan untuk merawat bayi itu dengan penuh cinta. Mereka menamainya Amanah, sebagai pengingat bahwa ia adalah titipan dari Allah. Reaksi desa, keajaiban yang mengundang perdebatan. Kabar tentang kelahiran bayi dari seekor kambing segera tersebar di seluruh desa. Orang-orang berdatangan ke rumah Abdullah untuk melihat bayi tersebut. Sebagian besar penduduk merasa takjub, tetapi ada juga yang memandang kejadian ini dengan curiga. Bagaimana mungkin seekor kambing melahirkan manusia? Ini pasti pertanda buruk, ujar seorang tetua desa dengan nada ketakutan. Tidak mungkin ini kehendak Allah. Jangan-jangan ini adalah sihir atau perbuatan jin, tambah yang lain. Abdullah mencoba menenangkan mereka. Saudara-saudaraku, ini adalah tanda kebesaran Allah. Kita tidak boleh meragukan kekuasaannya. Jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Namun, tidak semua orang bisa menerima penjelasan itu. Beberapa penduduk mulai menjauhi keluarga Abdullah, sementara yang lain terus memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi. Keajaiban Amanah, cahaya yang membawa harapan. Seiring waktu, Amanah tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Pada usia 3 tahun, ia sudah mampu menghafal surah-surah pendek Al-Quran. Ketika ia membaca Al-Quran, suaranya begitu merdu hingga membuat siapapun yang mendengarnya merasa tenang. Selain itu, kehadiran Amanah membawa keberkahan yang nyata. Kambing-kambing milik Abdullah menjadi lebih subur, menghasilkan susu yang melimpah. Ladang mereka, yang sebelumnya gersang, kini tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Penduduk desa yang awalnya ragu mulai melihat keajaiban ini sebagai berkah.
Namun, tidak semua orang menerima keberadaan amanah dengan hati terbuka. Fitnah dan ujian, jalan menuju kebenaran. Seorang ulama dari desa tetangga mendengar kisah tentang amanah. Ia merasa terganggu dengan perhatian yang diberikan kepada anak itu dan mulai menyebarkan fitnah. Tidak mungkin manusia lahir dari seekor kambing. Ini pasti sihir atau perbuatan setan, ujar ulama itu kepada orang-orang desa. Fitnah tersebut menyebabkan banyak penduduk desa kembali meragukan keluarga Abdullah. Beberapa orang bahkan menolak berbicara dengan mereka. Salma merasa sangat sedih melihat perubahan sikap tetangganya. Mengapa mereka tidak bisa melihat bahwa ini adalah kehendak Allah? Keluh Salma. Sabar, istriku, jawab Abdullah. Allah sedang menguji kita. Percayalah, kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Pembuktian kebenaran, cahaya di tengah kegelapan. Suatu malam, ulama yang menyebarkan fitnah itu bermimpi bertemu seorang lelaki bercahaya. Dalam mimpi itu, lelaki tersebut berkata, "Janganlah kau meragukan kekuasaan Allah. Amanah adalah tanda kebesarannya. Ia adalah karunia yang diberikan untuk mengingatkan kalian bahwa Allah Maha Kuasa." Ketika terbangun, ulama itu merasa bersalah. Ia segera datang ke rumah Abdullah untuk meminta maaf. Di hadapan seluruh penduduk desa, ia mengakui kesalahannya dan meminta semua orang untuk berhenti menyebarkan fitnah. Perjalanan amanah, membawa cahaya ke dunia. Pada usia 15 tahun, Amanah sudah hafal seluruh Al-Quran dan dikenal sebagai remaja yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Keberkahan yang ia bawa tidak hanya dirasakan oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh desa. Suatu hari, seorang raja dari negeri seberang mendengar tentang keajaiban Amanah. Ia mengundang Amanah untuk datang ke istananya. Di sana, Amanah menyampaikan pesan tentang keimanan, kasih sayang, dan keadilan. Kata-katanya yang lembut dan penuh hikmah menyentuh hati raja dan seluruh rakyatnya. Mereka pun memutuskan untuk memeluk Islam. Warisan Amanah, cahaya yang abadi. Setelah kembali dari perjalanan tersebut, Amanah mendirikan madrasah di desanya. Ia mengajarkan ilmu agama, Al-Quran, serta keterampilan hidup kepada anak-anak dan orang dewasa. Madrasah itu menjadi pusat ilmu yang melahirkan generasi-generasi penerus yang saleh. Meskipun akhirnya Amanah wafat, keberkahan dan pengaruhnya terus dirasakan. Nama Amanah dikenang sebagai simbol kebesaran Allah dan pengingat bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sholawat kakak kelak menjadi saksi dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.